Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini. Allahu Akbar. Nggak tahu kita mau bilang apa, tapi ini yang fakta gitu. Jadi dokter Indonesia biasa lakukan ini, tapi dokter Malaysia malah tidak. Kok bisa gitu loh, ya kan? Kok bisa gitu guys ya. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Hai guys, welcome back to channel kami. Halo. Dan gue Desmond, dan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas soal berobat ya, ataupun di rumah sakit. Oke. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang udah punya orang tua yang udah cukup berumur, ataupun teman-teman juga udah cukup berumur nih, biasanya nggak jauh-jauh mulai ada urusan sama rumah sakit nih. Betul, mulai Benar temenan sih, sama benar. dokter. Iya, mulai Ya. udah, oh ternyata rumah sakit tuh kayak gini, biayanya kayak gini, kalau pakai asuransi kayak gini, dan lain-lain gitu. Ya. Nah jadi kali itu kita pengen bahas itu kualitas, mungkin lebih ke kualitas rumah sakit dan dokter Indonesia dan juga Malaysia. Betul. Dan ini mungkin sebenarnya Oke, rahasia menarik. umum lah. Iya, Banyak banget orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, terutama Malaysia. terutama Malaysia dan Singapura. Tapi ya kayaknya Malaysia lebih banyak karena secara harga dan biaya lebih masuk akal untuk Betul. Indonesia. Betul. Nah jadi sebenarnya itu ya Hartono punya pengalaman, gue juga punya pengalaman cuy. Iya. Dan mungkin Oke, kita akan share menarik guys. menurut kita apa sih bedanya berobat di Indonesia dan di Malaysia. Betul. Nah mungkin yang pertama kalau kita bahas mungkin soal fasilitas lah, kita bilang ya. Fasilitas sebenarnya gue bilang Indonesia ini gak kalah, Betul. bisa lebih bagus malah untuk rumah sakit tertentu ya. Malah secara pelayanan dan kamar apa semacam lebih bagus. Lebih bagus Indonesia ya. Ya gue juga setuju sih karena ramahnya Indonesia ini lebih ada. Kalau di sono tuh kayak kalau tanya pasti diomelin. Ya di sana itu mungkin bisa lebih gas terus lah. Ya mungkin kerjanya belum tentu sopan, Iya, tapi benar. pasti benar. Ya, masih benar. Nah Indonesia punya mungkin ada sisi sebaliknya gitu. Sopan tapi nggak Iya. benar gitu. Sopan lah. Sopan lah, udah pasti sopan, pasti sopan. Pasti sopan. Nah lalu yang kedua itu mungkin kita bahas sisi dokter. Betul. Dokter ini sih wah panjang nih kalau dibahas nih. Panjang dan kayaknya Mainnya ini mungkin bahasnya dokter sih. iya. Jadi kalau dokter itu sih, gue jujur sih, gue pribadi tuh urusan operasi dan juga nginap rumah sakit ini beberapa kali lah. Walaupun bukan sesuatu yang serius, Oke. tapi untuk tindakan apa-apa memang gue ada pengalaman. Betul. Nah kalau sebenarnya dari pengalaman gue ya, Indonesia ini paling penting itu ketemu dokter yang tepat. Benar banget. Lu harus sih. bener-bener cari Baik, mantap. rekomendasi kalau bisa tuh ya orang dalam gitu, kayak maksudnya orang yang di dalam bidang ini Iya, iya. yang kasih tahu lu, oh lu mau Yang memang menguasai gitu. ya lu mau operasi ini lu ke dokter ini ya, Iya. lu mau cek ini lu ke dokter A ya. Karena kalau lu asal random pilih, dari pengalaman gua kebanyakan Joe. Iya. Aduh. Kayak kan nggak tuntas. Iya kebanyakan nggak tuntas aja gitu loh. Biasanya ya temponya tuh Bolak-balik. datang belum nggak apa-apa antibiotik. Iya. Itu udah paling sering. Paling umum. Paling umum yang gue alamin, dan menurut gue beda banget pas gue ke Malaysia. Menurut gue itu dokternya lebih gak buru-buru ambil kesimpulan kalau gue lihat ya. Betul. Oh. Dia cek ini itu dulu, lalu dia juga gak langsung kasih antibiotik, dan memang gak bisa, dia bilang waktu itu gue memang pengamanya tindakan. Jadi gue udah tindakan di Indonesia gak sembuh, setengah tahun kemudian kambuh. Gitu-gitu lah. Akhirnya gue ke Malaysia, dokternya bilang, oh ini nggak bersih nih operasinya kemarin. Ini memang lu harus tindakan lagi. Lalu gue bilang, ini perlu buru-buru nggak? Dia bilang, nggak sih, ini nggak urgent. Oh. Tapi ini lu pakai obat juga nggak bakal sembuh. Memang nanti lu butuh operasi lagi aja gitu. Akhirnya gue set waktu, tanggal, dan operasi. Nah, yang paling gue amazed itu tuh after operasinya. After operasi di Indonesia, penyembuhan dan juga caranya, metodenya menurut gua nih Agak untuk gua sebagai pasien tuh berapa? lebih repot.
penyembuhan lebih Oh. lama, dan beberapa metode tuh menurut gua ternyata nggak perlu. Iya, iya. Kayak salah Oh. satunya kateter. Iya, iya. Kateter di bagian kelamin. Iya, 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 iya. iya, Nah iya, itu iya. tuh ternyata Iya, benar, di benar, sana benar. tuh nggak pakai dengan operasi yang Oh, sama. Ya ini mungkin tergantung dokter sih. tapi kalau ya memang kateter itu ya susah sih. Memang kadang tanpa ada operasi pun udah harus di kateter aja. Saya kemarin ditawarin gitu ketika opnam itu kan. Ini mau di kateter atau enggak mau kateter kok bisa gitu ya. Jadi emang ditawarin di awal gitu, tapi kita bisa menolak sih kalau di sini gitu loh. Tergantung dokter yang operasiin. Mungkin nggak semua dokter Indonesia akan melakukan itu. Iya. Tapi yang pengalaman gua terakhir itu dokter Indonesia pakai, di sana nggak pakai. Terus itu Oh, menyiksa. Menyiksa itu. menyiksa Gua lah. sebagai pasien itu menyiksa. Yang kedua itu masalah penyembuhannya, lukanya itu kecil banget di sana. Dan Oh, kurang lebih sekitar 2 minggu itu gua udah beres. Walaupun dia bilangnya ini sebulannya 2 bulan. Di Indonesia punya bilang juga sebulannya 2 bulan dan beneran 2 bulan baru beres. Di sana oh, gua 2 mingguan tuh 2 minggu. udah hampir sembuh lah, udah hampir sembuh total. Udah aman. Pas gua kontrol 1 bulanan, itu udah dia bilang, oh ini udah beres. What? Di Indonesia 2 bulan, bener kata dokternya, ya 2 bulan sembuhnya, ya kan? Tapi kalau di Malaysia, dokternya bilang 2 bulan, tapi 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu dan sebulan dicek udah beres. Gila, apa yang dilakukan, apa yang dipakai gitu loh ya, untuk hal itu gitu. Mungkin dari segi obat sih Bang ya, dari segi obat kita yang berbeda gitu ya. Kalau sana lebih jos lah gitu loh. Jadi pengalaman gua tuh menurut gua kualitas dokternya di sana lebih, mungkin ya kita random cari pun lebih bisa diandalkan dibanding di sini sih. Iya. Kalau menurut lu gimana dari pengalaman lu? Kalau kita itu kan kebetulan di rumah sakitnya itu mungkin terkenal banget lah. Mungkin orang semua juga tahu lah, mahkota. Oke. Jadi waktu itu bokap gue itu mau operasi tulang belakang. Oke. Akhirnya kita carilah dokter yang katanya itu top. Jadi kalau menurut pengalaman gue di sana itu secara administrasi itu sangat tidak pro ke customer. Jadi kita nunggu berhari-hari apa gitu. Tetapi dokternya bener-bener menurut gue bener-bener jago. Dan Oke. hasil kerjanya bener-bener bagus. Bokap gue operasi tulang belakang 5 jam aja udah bisa jalan. Oke. Gila. Ada videonya lagi saudara. Jadi bener-bener bisa jalan, semua udah hampir kayak normal. Gitu. Jadi luar biasa banget tuh. Dan juga sebelum operasinya itu gak ada maksudnya gak ada sampai kita takut. Dan dia menjelaskan sangat-sangat rinci, man. Dia bahkan Gila. kasih videonya. Ini loh, gue biasa operasi itu kayak gini. Ini buka kayak gini. Ini itu namanya minimalis invasi. Gue semua itu pakai mikroskop dan semua pakai alat yang sangat kecil gitu loh. Jadi lu punya luka itu sebenarnya hampir bisa dibilang cuma 2 cm. Ini teknologinya Gila. udah canggih, Iya. lebih canggih. Lebih canggih. Dan Teknologinya bahkan canggih. operasi bokap gue itu biasa operasi otak. Di tumor otak, apa segala semua biasa dia. Oh. Super duper rame, super duper ribet ya. Kita mau operasi itu ngecek apa segala 2 minggu lah. Benar-benar baru bisa operasi gitu. Jadi harus bersabar banget, tapi hasilnya sangat memuaskan gitu loh. Wow. Itu satu. Yang kedua, biaya. Biaya di sana, itu semua dokter itu hafal biayanya. Bahkan prediksi dari dokter itu melesetnya cuma berapa ratus ribu. Dari biaya ratusan juta loh. Jadi dia ngomong nih kayak 35.000 ringgit. Ya, nanti ujung-ujungnya 35.000. 35.000 100 ringgit. 35.000 80 ringgit. Kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kita suka dapat surprise tau. Iya sih Kayak benar. kita ngomong nih biaya 2 juta. Pas selesai 350. Bener. Karena kena overtime lah, kena apa lah. Terus ternyata ada komplikasi lah, ada apa gitu. Maksudnya kita sering banget gitu loh dikasih surprise gitu kan. Nah itu ya sebenarnya bikin kita juga gak nyaman. Bagaimana kalau kita punya dana terbatas? Ya. Kita kan pasti mikir, wah gila tiba-tiba dari 200 jadi 300 mau cari duit dari mana? Bener, Seperti dadakan itu. Itu gitu. yang menurut gue sistem di sana itu bagus. Nah, sama yang terakhir adalah dokter, ya itu di sana itu
seperti sangat-sangat menghargai kita sebagai pasien. Walaupun suster apa yang ngomongnya kasar, tapi kalau dokternya itu beda. Ya. Jadi jadi sono itu orang baiknya justru dokternya, Mang. Lu ngerasa gak? Kayak susternya kelakuannya kayak gitu, misalnya segini, tapi dokternya baik. Iya, suster yang handle gue, yang khusus dokter gue itu udah kayak emak gue. Ngoceh-ngocehnya itu udah kayak emak gue, kok gak pakai masker? Semacam itu. Ya, Sama, gua juga disiplinnya gitu, sih kayak, mungkin. lu disuruh jam 4 datang, ngapain jam 3 datang? Pergi sana, pergi, gak usah tunggu ini. Kayak, gila nih, kita diusir dari ini kan. Cuman maksudnya, tapi dokternya baik. Kayak baru datang dia langsung ngomong, maaf ya, agak telat soalnya ini pasiennya tadi banyak. Apa semuanya saya jelasinnya juga terlalu pelan. Jadi makanya jadi kayak gini gitu loh. Jadi kita juga dengernya enak gitu. Nah, di sana yang paling kita bisa andalkan itu diagnosa. Yang namanya diagnosa, ya. Mereka itu gak pernah ngomong apa-apa dulu sebelum mereka itu pasti. Jadi mereka selalu nih kalau habis selesai konsul dia bilang ini kemungkinan operasi, tapi kita cek dulu ya apa segala macam. Udah check up, cek jantung lah, cek ini, cek itu, semuanya cek semua. Baru datang dia tiba-tiba ketemu sesuatu, sorry nih, gue udah ketemu sesuatu, tapi gak perlu khawatir dulu, mendingan kita cek dulu aja. Jadi cek lagi, itu satu. Kedua, kerjasama antar dokter itu bagus banget. Jadi mereka itu gak khawatir merefer seseorang ke dokter lain. Jadi dokter gue itu kan spesialis bedah otak dan tulang belakang. Terus ada spesialis bedah saraf. Sebenarnya spesialis bedah saraf bisa, bedah otak dan tulang belakang bisa juga. Tetapi banyak dokter lain merefer dia punya customer ke dokter ini. Padahal ini dokter muda, dokter baru. Jadi bisa dibilang mereka tuh gak takut kehilangan customer. Kalau di sana itu mereka lebih pilih, mendingan lu ditanganin orang yang lebih tepat. Kalau di Indonesia lebih profesional ya. Betul. Kalau di Indonesia ini jujur lah ya, walaupun menyinggung beberapa instansi gitu ya. Tapi gue punya kasus dari paman gue ya, sampai dia itu koma apa segala macam, itu karena dokternya tidak mau dipegang oleh dokter lain. Gila. Yang padahal dia itu spesialisasinya gitu, bukan di sana. Tapi nggak mau ngambil di dokter lain atau dokter luar atau dokter mana yang alasannya sebenarnya konyol karena dia dokter senior di rumah sakit itu. Bahkan kita sederajat dokter lain pun dokter lain bilang karena dia dokter senior kita nggak berani. Kan lucu, Mon. Beda ceritanya. Ada senioritas. Ada senioritas. Kalau di sana dia langsung tulis surat ke temennya sesama dokter. Jadi pasien itu diberikan kepada spesialis yang tepat gitu loh. Gila sih. Ini mah bukan apa-apa ya. Kalau di sana itu kepastian, ketepatan, ya keselamatan pasien dijaga gitu. Kalau di sini senioritas. Aduh. Jadi dia tulis surat apa segala macam. Nah dokter juga saling support, saling kayak, kalau ini si ini lebih jago nih, mending lu ke si ini dah. Oh kalau yang ini gua cocok nih sama gua aja atau apa gitu loh. Itu yang bikin kita itu diperlakukan seperti manusia. Maksudnya diutamakan itu lebih fair lah, lebih fair. Iya. Gitu. Nah sama di sana ya, maksudnya operasi itu semuanya transparan banget. Dia gak khawatir lu tanya prosedurnya seperti apa, nanti itu akan bagaimana, nanti kalau seandainya komplikasinya apa aja. Jadi kita itu dibuat merasa dilibatkan. Dari A sampai Z kita itu tahu gitu loh. Ini tuh bakal ngapain aja gitu. Terus juga seperti kata Desmond, mereka itu sebisa mungkin penyembuhan itu tidak perlu mereka lagi. Sebisa mungkin selalu kayak kalau seandainya ini kayak apa-apa gak usah kontrol. Kalau di Indonesia itu habis operasi tulang belakang itu fisioterapi rutin sama sebulan sampai 3 bulan ke depan. Di sana nggak ada fisioterapi, mah. Gila. Sama sekali gak ada fisioterapi. Cuma disuruh bikin gerakan-gerakan kayak gini, dikasih panduan gitu, diajarin. Gitu doang. Jadi kita itu juga gak usah berlama-lama di sana. Gak keluar banyak biaya. Nyantai gitu. Nah kalau orang tua gue kan dari daerah ya. Jadi kalau seandainya harus stay di Jakarta berbulan-bulan kan sebenarnya mereka kan kurang nyaman. Pasti mereka lebih suka stay di tempat dia orang gitu kan. Itu yang jadi pertimbangan kita lebih memilih di sana. Nah, memang banyak juga katanya orang Singapura pun berobat ke Malaysia. Karena faktor biaya.
Iya Kalau bener. kita ngomong biaya, rata-rata biaya di sana itu setengah dari Indonesia. Gila, Rata-rata. beneran. Jadi gue udah pernah cek kayak contoh bypass jantung lah, Ah, oke. kateter lah, Ah, pasang balon lah, pasang ring lah, apa segala hmm. macam. Itu kalau kita cek harganya biasanya di sana lebih murah. Kita nggak tahu kenapa, bahkan obat aja di sana lebih murah yang mana. Iya. Obat-obat rutin yang kita minum di sini selalu harganya itu 2 kali lipat ya. Sebenarnya ya kita ngerti sih bahwa pada akhirnya ya ini bisnis. Rumah sakit, dokter ya butuh duit lah, butuh penghasilan, dan ini bukan sosial kan. Betul, betul. Semuanya mungkin cara dapat duit itu semua orang juga butuh duit, tapi moralis lah, etis lah buat dapatin duit ini caranya seperti apa sih gitu. Betul. Apakah obat yang nggak harus minum disuruh minum? Iya. Kan ya ini rahasia umum juga. Iya. Betul, betul. Ada sales obat datang ke dokter, Tawarin, tawarin ya dokter, maksudnya resepin terus. resepin terus apa ya, ini mungkin teman-teman pada dengar juga sih. Iya sih, pernah Kalau dengar, gue pernah denger ya, dengar. gue denger dari orang, dia kebetulan tuh waktu itu salah satu calon klien kami, Nah, dia jelasin soal, jadi dia itu lebih ke mainnya itu alat yang lu tau kan yang di ada tabung yang masukin, dokter ya langsung set, ya. dia lebih ke situ. Nah, Kalau dia bilang ke gua sih, Malaysia itu sistemnya kayaknya pinjem lapak, kayak sewa lapak. Jadi dokter-dokter itu lebih ke eh, bukan kayak gua masukin lu ditargetin mungkin ya. ya. Mereka tuh lebih ke sewa lapak, mungkin kayak ada fixed cost yang mereka Dia orang harus bayar segini gitu. atau nggak tahu ya persisnya seperti apa. Tapi gua dengarnya seperti itu. Atau nggak semua rumah sakit kayak Oke. gitu juga mungkin. Iya. Tapi kira-kira mungkin kayak gitu sih. Ya kira-kira gitulah ya. Oke, jadi itu aja lah ya soal rumah sakit Indonesia dan juga Malaysia. Nah, teman-teman ada pengalaman nggak pernah berobat keluar ataupun di Indonesia? Coba share di komen dari pengalaman kalian itu seperti apa sih? Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh tahu ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya penjelasannya sangat bagus sekali ya guys ya. Jadi memang sesuai daripada pengalaman mereka itu sendiri. Bahwasannya memang berobat di sana itu ya gitu guys. Ya lebih enak, lebih nyaman ya. Dokternya lebih pasti ya kan. Jadi spesialis jantung ataupun spesialis tulang belakang yaitu yang nanganin, bukan istilahnya yang lainnya. Bahkan dokter-dokternya pun itu kerjasamanya sangat bagus sekali ya. Tapi dijelaskan juga tadi bahwasannya di dokter Indonesia itu kayak gitu, ada senioritas. Jadi kalau ada dokter muda terus dia memang spesialisnya di situ, ya udah dokter tuanya yang jalan gitu. Agak tahu saya. Coba di sini baca komen. Sumpah dokter Malaysia itu buat sesiapa berubah akan nyaman bersama dokter. Malah dokter lebih sopan dari nurse-nya. Mungkin nurse kerja banyak pressure melayani semua pesakit, sedangkan dokter lebih khusus pada pesakit tertentu. Kedua, kesehatan itu disubsidi oleh pemerintah. Sebab tuh kos berobat lebih murah. Itulah. Di Malaysia, industri medical tourism dikawal oleh pemerintah. Dokter pakar di Malaysia saling bekerja sama. Oh itu, dokter pakar di Malaysia berarti ada komunitasnya, ada klubnya gitu kan. Kerjasamanya bagus jadinya. Jika mereka tidak pernah melakukan operasi, akan dirujuk ke dokter yang pernah melakukan operasi. Disebabkan ada campur tangan pemerintah dari segi harga, servis, dan obat-obatan. Sangat jarang kita dengar dokter-dokter ini melakukan kesalahan fatal pada pasien. Boleh lihat testimoni pasien yang berobat ke Malaysia. Ya itu guys, itu yang perlu ditiru oleh kita, oleh dokter-dokter kita, bahwasannya kalau memang bukan bidangnya ya udah kasih kepada dokter lain yang memang pakar seperti itu. Jangan sampai lah ya. Dan juga banyak di sini juga itu gagal diagnosa ataupun salah diagnosa, itu udah banyak kejadian loh guys ya. Jadi dikiranya itu udah kanker stadium 4, tapi ketika sampai di Malaysia ya mereka cek hanya oh ini stadium awal. Gak tahu lagi ya.
1 tahun lalu operasi anal fistula di KPJ Tawakal Kuala Lumpur. 2 kali operasi habis sekitar 100 juta. Pelayanan dokter hospital swasta memang memuaskan dan hasilnya juga mengembirakan. Itulah, ya kan? Kalau di Indonesia tadi 2 bulan kan, sedangkan di Malaysia hanya 2 minggu. Gila sih. Memang bener banyak yang udah bilang kayak gitu ya guys ya. Kenapa gitu? Berobat ke Malaysia itu justru lebih murah dan juga lebih cepat. Tidak ada tindakan-tindakan yang istilahnya menurut dokter Malaysia nggak perlu, tapi dokter Indonesia melakukan itu. Kok bisa gitu loh guys ya? Apa yang sebenarnya? Mungkin cari uangnya itu lebih banyak ya. Kalau dokter Indonesia itu harus kejar target dan lain sebagainya. Mungkin gitu, atau rumah sakitnya saya kurang tahu juga ya. Betul, saya orang Indonesia asli, tapi memang mengenai berobat di Indonesia dan Malaysia lebih memuaskan di Malaysia. Mengenai pelayanannya lebih mantap ya. Pasien diperlakukan seperti raja ya, yang saya tahu. Wah gila sih, memang kayak gitu ya. Bapak mertua saya kena kanker stadium 4, berobat ke RS Melaka Malaysia, sembuh walaupun habis 1,3 M, tapi sembuh ya. Tidak terapi terus, jadi di sini terapi, nanti baru operasi, terus habis itu terapi lagi. Aduh ya Allah. Mungkin kayak gitu lagi, nggak tahu saya guys ya. Wallahu a'lam. Tapi semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita, sehingga kita lebih baik lagi, sehingga dokter-dokter kita juga tahu ya guys ya, bahwasannya ini bukan hal yang istilahnya sepele. Hal ini adalah hal bersangkutan dengan nyawa seseorang. Jadi kalau bukan pakar, ya udah kasih kepada pakarnya. Dan saya kira dokter Indonesia juga mungkin ada komunitas. Saya yakin ada komunitas. Cuman mungkin ya kerjasamanya itu belum sebagus ya di Malaysia, karena di Malaysia itu langsung dihandle oleh kerajaan seperti itu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Segala yang kurang, segala yang salah itu kebodohan saya sendiri, dan segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.